Leaders, welcome back to Maxwell Leadership Podcast bersama David Cokro Raharjo. Hari ini akan menjadi sebuah episode yang sangat menarik karena kita membahas sebuah topik yang kalian pasti rasakan, tapi seringkali kalian tidak sadari. Do you know what's that? It's momentum. Mungkin sebuah momentum akan digambarkan paling gampang kalau teman-teman leaders tahu dan pernah nyetir. Biasanya kalau ngeliat bensin dari mobil diem ke mobil baru jalan, itu bisa bensin dipakainya banyak banget. Tapi kalau mobil udah jalan, mau digas makin cepat, bensinnya nggak pakai sebanyak itu. Kenapa? Karena momentum membantu mobil kalian berjalan lebih efektif. Dan dalam kepemimpinan, that's the same thing. That's the same way how life works, how leadership works. Saat momentum ada bersama kalian, everything's easy. So we're gonna talk about it today. Dan ini akan menjadi part pertama tentang momentum. So we're gonna go with David right away. Kalau berbicara tentang momentum, kakek saya selalu mengatakan bahwa kita perlu naik kuda untuk kejar kuda. Kalau kalian lagi kejar seekor kuda, and then kemudian kita lari pakai kaki kita sendiri, then you kind of like kalah oleh karena momentum yang bisa dibangun berdasarkan karena kuda yang kita bisa naiki. Well, John Maxwell like to say it this way. Dia katakan bahwa you will never have it as good as when you have momentum with you. Kamu tidak bisa membangun dengan baik, dengan besar, kalau kita tidak memiliki momentum bersama-sama dengan kita. John also like to say that, and most of the time, the problem becomes a problem because there is no momentum with you. Think about it for 1 second. Alright? Nah, biasanya ada 3 macam manusia pada saat kita membangun momentum. Think about it. Kalau lagi di kantor, kita lagi casting visi sebagai contohnya, biasanya ada 3 orang. Yang pertama namanya the momentum makers. Dan it should better be you. Yaitu adalah kita sebagai pemimpin adalah orang yang membangun momentum itu. The momentum makers. Yang kedua, ini adalah the general population. Yaitu adalah the momentum takers. Nah, kalian coba pikirkan sebentar, kalau di dalam tim kalian masing-masing, kira-kira apakah anggota tim kita adalah orang-orang yang bisa menerima atau bisa menunggangi kuda, yaitu adalah momentum yang tadi kita bikin. I'm the momentum makers, my team is the momentum takers. Tetapi, unfortunately, kadang-kadang di dalam organisasi juga ada yang namanya momentum breakers. Dulu toh. Now, this is the group of people yang kita tidak mau ada di dalam tim kita. As the name suggested, artinya dia adalah orang-orang yang menghancurkan, that break the momentum that you already have. Okay? So, now let's compare these two people, yaitu the momentum makers and the momentum breakers. Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah double-mindedness dan focus. Now, if you think about double-mindedness and focus, momentum is developed by creating a clear and focus vision statement. Kalau kita mau menjadi momentum maker, kita harus belajar untuk membuat sebuah visi, sebuah misi buat organisasi kita dengan cara-cara yang jelas, dengan cara-cara yang bisa dimengerti dengan baik. Sedangkan kalau kita momentum breaker, tentu momentum breaker kebalikannya, yaitu adalah ada 2 hal. Yang pertama, dia shoot at nothing atau attempting everything. I like to tell my leaders, I say, hey guys, if you try to control everything, you are actually controlling nothing. Okay? Jadi kita gak bisa kerjakan segala sesuatu, karena kalau kita kerjakan segala sesuatu, maka tenaganya itu semuanya dimasukkan ke segala sesuatu, energinya jadi rendah. Kalau kalian pernah setir mobil sebagai contohnya, mobilnya semuanya rodanya terjebak masuk di sebuah lumpur sebagai contohnya. Dan kemudian ada 5 orang mencoba untuk mengeluarkan roda itu, mobil itu keluar dari lumpur itu. Dia kan tidak dorong dari semua bagian, tetapi 5 orang menumpukan kekuatannya di mana? Di satu roda yang terjepit itu. Sehingga pada 5 orang dorong di situ, what's gonna happen? Now you know what's gonna happen, right? Maka dia akan keluar. So the first one, yaitu adalah you have to create a clear vision statement. Itu yang pertama. Now, ada 5 kumpulan manusia pada saat kita memberikan sebuah visi. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan refresher. Okay. Orang yang refresh itu artinya seperti kayaknya disegarkan, artinya adalah kita memberikan visinya, dan orang-orang ini yang memberikan air, yang memberikan inspirasi. Dia bilang adalah, I love it. I also know this is a great thing. Tahu gak, saya selama ini kerjakan ini. Now you all, everybody in this world, we want this type of people in our team, right? We have a refresher. Tapi masalahnya ada 4 grup yang lain. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan refiner.
Refiner adalah orang-orang yang sangat penting dan saya memiliki banyak refiners actually di dalam organisasi saya. Yaitu siapa? Refiners, as the word refine, artinya adalah saya memberikan visinya dan kemudian ada orang seperti istri saya, seperti Freddy, yang dia refine saya dengan memberikan 10 pertanyaan. Now I gotta be sure, I'm gonna make it clear to you. When I was much younger, kalau setiap kali istri saya tanya 10 pertanyaan itu, that is an understatement. Dulu dia tanyanya mungkin kira-kira 20 pertanyaan. And I thought like, why you don't trust me? I'm doing something great here, honey. You know? But as I get older and as I get more mature in life, I realized that the reason why I am where I am today is because I got my vision refiner in my wife. Dia nanya pertanyaan seperti pisau, mesti ditajamkan, tapi pada saat itu keluar percikan api, but the refiners membuat visi kalian menjadi lebih tajam. These are the people that can create momentum together with you. Number 3 adalah reflectors. Reflectors itu adalah orang yang, as the name suggested, orang yang bercermin. Kalau orang bercermin kan sisir rambut gitu ya. Sisir rambut kan nggak cuma sekedar tarik 1 kali and then it's already done. Dia mungkin tarik sekali, 2 kali, dia periksa dulu. Oh mungkin atasnya di sini masih berdiri. Oh mungkin yang di sini kayaknya kurang rapi. And so these people like to reflect. The reflectors are kind of like what you call like the neutral people in your organization. They say, well, it's good, but you know. Nah, jadi ada yes and no, ada no and yes. Kalau kalian lama di organisasi saya, I do not enjoy working with reflectors. I want your yes to be a yes, I want your no to be a no. Just tell me you're with me or you're not with me. Kalau saya bilangnya yes and no, kira-kira begitu ya. But kind of still okay, right? If you think about it. Ada yang keempat, reducers. Reducers seperti dalam bahasa Inggris artinya yang mengurangi. Artinya apa? Artinya adalah let's say visinya adalah 100. Dia bilang gini, yes, I agree with you. Yang 50 pasti. Jadi 100 jadi 50. Now, this is not necessarily a negative thing karena di dalam tim kita mungkin ada anggota tim yang sifatnya mereka lebih realistis. Okay? But generally, kalau kita ada di level yang tinggi dalam kepemimpinan and you have a lot of reducers, what happen is that when you go to the executioner, you're gonna start to see that dari 100 jadi 50, 50 jadi 5, dan 5 jadi 1, dan 1 jadi 0,5, and that's how progress is not created, and then now you have momentum breaking situations in your company. And number 5, yaitu adalah rejectors. Orang-orang yang mau seperti apapun, dia tetap akan bilang bahwa barang kita tidak bagus, dan tidak bagus. Alright? Yang kedua, sebagai barang yang besar, we talk about the past and the future. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang membangun momentum, kita perlu mengenali bahwa ada orang yang fokusnya di masa lalu dan ada orang yang fokusnya di masa yang di sekarang yang akan ada di depannya kita. Right? Obviously, the momentum makers are people that look into the future. Ada beberapa pemikiran yang bisa membantu kita untuk berpikir tentang masa depan. Okay? Yang pertama, yaitu adalah kita tahu bahwa potensi itu ada di masa depan. Potensi itu ada, kita gak bilang adalah, wah, you have a great potential. Great potential kapan? 5 tahun yang lalu. Of course not. Because potensi cerita tentang sesuatu yang ada di depan. Dengan kata lain, your best day is actually in front, is in the future. That's why you want to be thinking about the future. Number 2, the future comes very fast. Anak saya sekarang yang paling besar umur 17 tahun, saya literally masih ingat waktu dia baru di ruang melahirkan, di ruang kelahiran anak pada saat he's just a newborn baby. Okay? And tiba-tiba terasa 17 tahun sudah sampai. You know, a lot of parents ask me like, how did we plan for the future of our children? Well, you know what? Masih pada saat di dalam kandungan istri saya, we already think about the future. That is a momentum maker. Number 3, a double-minded focus depletes energy. Kadang-kadang kita berpikir tentang masa depan, tapi kita kepengenannya terlalu banyak. Dan masalahnya adalah pada saat kita punya double-minded focus, maka tenaga kita sekali lagi ditaruh di 2 tempat yang berbeda. Apalagi kalau 7 tempat yang berbeda, maka secara otomatis kita kehilangan kemampuan untuk berpikir di masa depan. Yang keempat, until you believe in yourself, you won't believe in your future. Kita harus percaya dulu dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang baik yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa kembangkan. And that's for that reason, kita baru punya harapan dan kita bercerita tentang masa depan ada sesuatu yang kita mau. You know, yang berikutnya adalah, you know, losers yearn for the past and then they get stuck in it. Think about it. Okay, but winners, they learn from the past.
Ada orang yang kepingin kembali ke masa lalu, nostalgic, tapi ada orang-orang yang menang, orang-orang pemimpin yang hebat, the momentum makers, they learn from the past. Saya jamin 100% kalau kalian pikirkan baik-baik tentang sesuatu yang dari masa lalu, kalian akan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang saya bangga banget, dan ada sesuatu yang kita bilang, aduh malu deh. Kalau bisa jangan terjadi lagi, boleh gak sih? See, if you are momentum makers, whether you are successful or you were making a failure, if I may, mereka tetap berpikir tentang what did I learn from it, and so now I can move on and create a new future for your life, for your family, or for your organization. Nomor 6, it's better to construct the future than to furnish the past. Senangnya apa? Dulu kita ada apa gitu ya, tapi kemudian kita terus pikir cara betulinnya gimana ya, cara betulinnya gimana ya. You know, it's better that you are thinking about that kita mau bangun sesuatu di masa yang akan datang. You know, there's something in the future that we all want to be making. You know, and it's not just about, you know, yang lama ini mau diapain, mau diapain. So once again, you know, I got kids. You know, my kids, I wish they're angels, but sometimes they make mistakes. Now, rather than kita bilang, okay, yang dulu gini kita mau bentukin seperti apa, we want to learn and we want to say that, okay, there's something better in the future, so let's keep on building upon it and building upon it. Okay? Number 7, the future is a time when you wish you had done something that what you are doing right now. This is something that is very, very important. Okay? Kalau kita bisa pergi, kalau kalian bisa pergi ke masa depan, kalian akan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang kalian akan capai di masa depan, atau ada sesuatu yang kalian belum capai di masa depan, and here's the reason. Because you do or you did not do something today. Masa depan kita, masa depan Joe, masa depan saya bergantung kepada apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini kita melakukan podcast, sehingga di masa depan kita bisa melihat ada 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 dan 1 juta orang yang mendapatkan sebuah pelajaran penting dari apa yang hari ini kita kerjakan. So that the future, tempat di mana kita bisa harvest apa yang kita inginkan. But in order to do that, we gotta do it right here, right now. Now is the time to do it. Kalau kita tidak melakukannya, maka 10 tahun dari sekarang kita bilang gini, aduh padahal gua tahu jawabannya, tapi kita gak mau bikin podcast. And so for that particular reason, then nothing happens. Right? So this is what a momentum look like. Yang ketiga, we want to talk about individual versus team. Momentum makers cerita tentang orang yang fokusnya kepada tim. Mereka menyadari bahwa rame-rame memiliki hasil yang lebih baik daripada kalau dikerjakan sendirian. You know, if you look at Joe, you know, like he got all the muscle, you know, he goes to the gym, bisa angkat 10 kilo, bisa bench press 50 kilo, but there is going to be a stage where if I say that I ask you to carry 1 ton, you're gonna say like, well, it doesn't matter sebesar apapun otot saya. The fact of the matter is, it can only carry a certain weight. Exactly. But the moment you say that we're gonna do it as a team, walaupun satu orang hanya bisa angkat 20 kilo, but the 10 of the people tiba-tiba bisa mengangkat sesuatu yang lebih besar. Right? Why? Because the level of your celebration menentukan the level of your participation. Kalau kita hanya fokus kepada satu orang yang bisa angkat 100 kilo, momentum kelihatannya susah sekali untuk dibangun. And you know why? Because we are only celebrating one person, and if you have a big team especially, maka anggota tim yang lain, mereka akan dengan gampang merasa bahwa adalah, well, I'm not needed anyway, Joe aja yang kerjakan. And the moment you do that, right, momentumnya gak kebentuk-kebentuk. So if you want to learn how to create momentum in your organization, you want to celebrate everybody in your team. Seperti sekarang kita lagi podcast, ada orang yang running kita punya slides, ada orang yang running kamera di sini, ada orang yang running sound di belakang di situ, ada orang yang memastikan bahwa ada orang yang, you know, handphonenya hidup semua. So you start to celebrate everybody. So as you do that celebration, then everybody will participate, and that participation looks like something that is so small, so tiny, tapi itulah yang menciptakan momentum yang dibutuhkan di dalam organisasi kita. I gotta go on. Nomor 4, this that a critical attitude versus a constructive attitude. You know, this is actually a concept from John.
I know it very much. It's an area where I have to always practice my patience, right? Karena kalau kita membangun sebuah momentum, kita mesti bertanya begini, ada bedanya tentang sebagai seorang pemimpin, kita tegas, dan ada bedanya pada saat kita sebetulnya cuma menjadi kasar dengan tim kita. Here's a question, kalau kita punya tim, are you tearing down the team, or are you actually building the team? Ada perbedaannya sekali lagi, kalau kita tegas dengan tim kita. Let me make it clear. Sebagai seorang pemimpin, your job is to lead. Your job is not untuk pertama-tama being nice to your people. Leadership is not a job for cowards. Leadership is a job for those who wants to lead. Artinya kalau Anda adalah seorang pemimpin, kita harus tegas. Tapi sekali lagi ada perbedaan yang sangat tipis antara tegas dan kasar. Jadi pilihan Anda beberapa ini. Saya tegas tapi tidak kasar. Saya tegas dan kasar. Saya kasar, but you know what? Tapi tidak tegas. Ada yang kasar, mulutnya kalau buka pintu kayak toko binatang, kebun binatang keluar. Tapi Anda sebetulnya tidak pernah tegas. You are just a selfish dude. Okay? But there's a difference, and my kryptonite is tegas, and every once in a while a little bit kasar. My words, my attitude, my intonation is not necessarily the best way to portray that leadership. Tapi mesti tegas dan kasar. So, you gotta create momentum. Anda mesti berpikir, am I on a constructive mode? Kita mesti bangun. Okay? Untuk bangun sesuatu, unfortunately, there will be percikan api. Alright? Makanya tensionnya mesti di-manage, problemnya mesti di-solve. Okay? You need it when you share problems without solutions. Okay? Ini adalah sesuatu yang kita bikin orang tuh merasa kayak apa ya? Kayak kalau bicara sama kita, do they feel smaller and smaller and smaller? Okay? Atau jadi besar-besar. No, here I'm gonna give you a trick, a tip. Setiap 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, I'm gonna ask my people and say like, hey, gimana? Masih excited gak ikut David? And then normally they say, of course go. Something like that, right? Then I will continue on and I say this, what have you achieved in the last 3 months or 1 month? Nah dia bisa, oh ya benar nih, sekarang kita bisa bikin 10 toko, oh sekarang kita bisa bikin production dalam waktu 10 menit, sekarang kita bisa edit dalam waktu 3 detik, or whatever and whatever. And so you point them, kita menunjukkan arah kepada pertumbuhan, and that's how you create momentum. Alright? Yang kelima, tradition versus creativity. Tradisi adalah sesuatu hal yang berarti sudah dilakukan selama beberapa generasi. Oke, dan biasanya di organisasi semakin besar, they make it into something that is of a priority for them. Oke, kreativitas biasanya diingat sebagai sesuatu yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Alright, not all corporate traditions are actually bad. Okay, not every invention is a winner. Let me repeat it one more time. Not all corporate traditions are bad. And not every innovation is a winner. Karena untuk tim anak muda, lihatnya ke Joe sebagai contohnya sekarang, kita berpikir bahwa adalah, momentum itu dibangun dari inovasi. Jadi kita mesti yang modern, kita mesti yang pakai teknologi dan semuanya. You know, representing the corporate world. We think that all these corporate traditions are actually bad. Bertele-tele, terlalu procedural dan things like that, right? I think in my 20 years building businesses, I have been building bridges bersama-sama dengan anak-anak muda dan kasih tahu bahwa teknologi yang Anda pakai itu adanya dari zaman dulu. Kita pakainya begini nih. Makanya teknologi ini exist. I like something that John like to say. He talk about a pagar, a fence, and he say this. He say, never tear down a fence until you know why it's constructed. Never tear down a fence until you know why it is constructed in the first place. Jadi kalau kita kelihatan ada tembok, jangan yang pertama kita pikir gini, let's break it. Well, that's not necessarily true. Okay? Kita mesti tanya dulu, kenapa dia dibikin? I mean like, maybe this is beyond some of you guys age, you know, zamannya Coco, bukan Om ya, zamannya Coco. You know, kita ada film Jurassic Park. You know, ada pagar. And then ada anak muda datang, dia bilang, adalah pagar ini untuk apa? Jadi dia buka tutup. What he didn't realize is that there are dinosaurs behind there. Right. You know, so you need to know the why it was constructed.
Every time kalian punya kesulitan untuk membangun momentum karena ada generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda di dalam organisasi kalian, you know, this is a great quote. You want to write it down. Ngerti dulu kenapa pagar ini dibangun, kenapa tembok ini dibangun, kenapa peraturan ini dibangun, kenapa protokol ini ada, kenapa SOP-nya seperti demikian. As you ask the question of the why and then you build it, disitulah kemudian kita bisa tahu adalah, aha, now I know the why. Now mungkin the how-nya sudah berubah karena dari tahun 80 ke tahun 2024 something has changed, right? So when you do it, then it's gonna get better and better. That's big, David. That's true. I mean, as my generation, memang ya, I am the younger generation. Memang kita terbiasa banget tuh, hey, you know what? We have to innovate something. Dan that quote, never tear down a fence until you know why it's constructed. That's very good. Tapi sebelum, I want to ask more questions about this. David, ada beberapa pertanyaan aku pengen tanyakan dari what we just learned. And there is one that is actually stealing momentum. Which is called the double-mindedness. Ya. Nah mungkin dalam konteks ini double-mindedness ini adalah bagaimana kita tidak fokus, bisa dibilang ya. So the opposite of that of course is single-minded. Oh kalau kita bisa fokus, kita pasti bisa. And the momentum is built. Tapi seringkali dalam pengalaman kita sebagai seorang pemimpin, there's like, oh my god, there's like so many things yang kita harus beresin gitu. And then you said, oh my god, maybe like, what about my family? Belum teman-teman, and then something else. Sehingga fokus tersebut menjadi sangat sulit dikerjakan. But we know that double-mindedness makes us lose momentum. So the question for you is, bagaimana cara kita untuk memiliki pandangan yang fokus, yang benar, di saat rasanya banyak sekali hal-hal yang mencuri perhatiannya kita? Well, in my book, we write that there is something called UNO. UNO is bahasa asing yang mengatakan bahwa UNO is one. There is a power of focus. If you just write bagaimana caranya membangun fokus sebagai contohnya, you're gonna find so many articles. Tapi saya ganti dengan 3 hal yang mungkin bisa membantu kalian. Yang pertama adalah kita mesti tahu ultimate goal. U-nya adalah for ultimate goal. So you know the word ultimate, it means that it's the only one. You know, if you say, oh, this is the ultimate goal, tapi kemudian oh, you know, my ultimate goal is like A, B, C, and D, and E, and F. That's not ultimate goal. Oh, you mean like you have goals. Right. Nah, saya juga sering mengatakan bahwa adalah orang kaya adalah orang yang punya banyak pilihan. Jadi kalau semuanya saya bilang adalah ultimate goal-nya Joe apa? Dia bilang ya cuma satu. You know, it's not a good problem to solve. But if you say, saya kepingin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya ada 10, barulah kemudian ada beberapa hal yang bisa kita bandingkan, dan sesuatu yang dibandingkan, tiba-tiba kita bisa bilang gini, oh kalau gitu yang nomor 3 lebih bagus dari nomor 2 ya, tapi nomor 3 lebih jelek dari nomor 7, and so on, and so on, and so on. Now, kalau seperti saya punya anak saya udah gede-gede sih, tapi waktu anak saya masih kecil, saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk makan sehat. Saya bilang adalah Anda perlu membuat keputusan untuk mau makan sehat dan makan enak. Jadi setiap kali kita mau order makanan, kita idealnya kepingin makanan yang sehat dan enak pula, gitu, right? And then we say that kadang-kadang kita pergi ke ke restoran, kita mendapatkan bahwa adalah, well, unfortunately it's not the available option, you know. Jadi adanya apa? Enak banget, tapi gak sehat, atau sehat sekali to the point of like, man, it's so bland, I can't even enjoy it, you know. Tapi kita mau ada option itu, and the moment you have the options, what happen then is that you start to realize that, okay, now I know what I gotta do. You know, saya bisa pilih yang mana. So, ultimate goal. Sudah punya beberapa, that's okay kalau kalian punya beberapa goal dalam kehidupan kalian. Tapi sekarang coba bandingkan dalam 2 spektrum. Salah satu spektrum yang kalian perlu pertimbangkan adalah 10 tahun lagi, ini hasilnya apa? Karena ada hal-hal tertentu goal kalian yang 3 hari dan 3 bulan dari sekarang, you gonna enjoy like crazy, but that you will regret it in 10 years and 30 years from now. So that's number 1. Now number 2, if you're like me, I actually ask the question of money. In 3 days or 5 days, or in 3 years or 30 years, how much money can I be making of it? Organisasi yang saya pimpin, tulisannya semua adalah build your first $1 million company or make your first $1 billion. Artinya money matters to me. Jadi idealnya adalah
saya bisa kerjakan ini selama 30 tahun, dampaknya banyak, dan juga memberikan saya banyak sekali keuangan. You know? So again, setelah kita tahu itu, baru kita bilang, ini berarti tadi U-nya, what I just described to you is the O from the U and O, yaitu adalah obvious result. You know, ada hasil yang jelas. So then you ask yourself just this, is it exciting or is it not exciting? Let me ask you a question now, okay? Kalau sekarang semuanya Anda punya 100 miliar di kantong kalian. For some of you yang sedang mendengarkan saya bicara, some of you gonna say like 100 miliar, 1 miliar aja gue udah happy banget coach. You know, but some of you say that 100 miliar, I guess it's okay. Because the price of excitement for you, sebagai contohnya adalah 1 triliun. Now, 1 juta rupiah atau 1 juta dolar atau 1 miliar US dollar tidak menentukan benar atau salah. It is just simply a result that actually gets you excited or not excited. So now this is how you put it together. You have the ultimate goal, you have the obvious result. That's how you know this is the one goal that I want, because this is the obvious result yang saya akan dapatkan. And it is exciting to me. Nah, kalau kita exciting, kita masuk ke sebuah area yang kita bilang gini, now I will wake up at 5 in the morning, baca buku jam 2 pagi, ikut seminar sebagai contohnya, karena it's exciting. Okay? So that's how you kill all the double-mindedness. That's how I kill my double-mindedness. Because I'm excited. I'm excited about apa yang sedang kita kerjakan di Maxwell ini. Buat saya, it's not a hobby. It's not just a business. It's not just to make money. It is, saya jadi lebih pintar. I lead myself. Saya bisa mimpin Joe dan teman-teman yang ada di dalam production set ini. Lead other people. And I'm leading and making money. It's very exciting for me. So, kalau kalian juga merasa excited seperti saya, you can lead yourself, you can lead other people, you can lead and make money. You belong here. Welcome home. You need to come and join us in Maxwell Leadership Indonesia, because itu yang kita mau kerjakan, right? Oke, ada U, ada O, ada garis penghubung di tengahnya. Namanya N. N-nya namanya adalah necessary activities. Jadi ada aktivitas yang harus dikerjakan supaya U-nya ketemu O. Semua ini adalah sebuah potensi, semuanya adalah sesuatu yang kita mau pergi. Di tengah-tengahnya ada necessary activities. And the secret is, if you know your ultimate goal, and the result is something that gets you excited, every necessary activities, you build it as a momentum, creating momentum. That's good. Dan kemudian anggota tim kita sekarang baru bisa mengikuti momentum yang kita bikin. And that is the secret. Oh, that's very good. Karena akhirnya jadi, we can see that ultimate goal, dan goal-goal lain kita yang meskipun masih ada, will never be looked as big as the ultimate goal, berarti kan. Yang karena tahu juga obvious resultnya seperti apa, and of course the necessary activity, we want to keep on doing it, and so momentum is built. That's amazing. Thank you, David. The second question that I have adalah still on the same topic, momentum, right? This is the one yang tadi we learned together, and if I quote it right, momentum itu dikembangkan dengan mengarahkan pandangan pada hari lebih baik di depan. Tetapi momentum terkuras dengan melihat kembali pada apa yang mungkin terjadi. So like, it's more like a past future thing, kan? And I can understand mungkin di sini teman-teman, leaders, people, human beings in general. We have a tendency to always look at the past. More like to the past, like, oh man, I wish I could do something differently. Atau, aduh kenapa ya gue gak ngelakuin ini, atau kenapa gue gak ngelakuin itu. And again, pada akhirnya hal tersebut menguras momentum. And even though we know kayak, iya sih gue harus move on, I need to look forward, tapi it's so hard sometimes to fight that thing inside of you, right? You coach a lot of people. I can imagine pasti topik ini pernah muncul that you wanna, hey, you know what? Move forward. What would you tell them? Well, kita kadang-kadang berpikir bahwa, sekali lagi, as John like to say it, apa yang kita pikir ini adalah tradisi kuno, this is a corporate stuff, you know, and things like that. Itu zaman dulu, itu adalah sesuatu yang kreatif. I'm sure for you and for all of you guys that are listening to me right now, kalian pasti pernah nonton film yang lama. Kalian pernah nonton mungkin pergi ke konser yang zaman dulu. And sekarang ini kalau kita lihat dari posisi tahun 2020-an, melihat konser atau film di tahun 1980-an, apalagi kalau pergi ke tahun 50-an, kita akan bilang adalah, oh my god, it is so jadul banget gitu loh ya kan. And then kita bisa kelihatan, waduh settingnya, angle-nya jelek, you know, and all those kind of things. But during their time, even the film yang black and white, that was
a revolutionary idea. You know, dan it was a creative thing. You see? Nah, justru di zaman kita sebagai anak muda, kita, dan I'm not talking just to you yang lebih muda daripada saya, tapi juga di generasi saya, kita banyak orang di umur 40-an dan 50-an pun, mereka padahal hidup di zaman yang menggunakan teknologi yang kreatif di zamannya mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa teknologi itu diciptakan pertama-tama not to present a cool factor. It's not to be efficient, but it is talking about productivity. It talks about effectiveness. It talks about solution to a problem during their time. Jadi 50 tahun yang lalu orang butuh untuk mendokumentasikan sebuah pemikiran. Maka pada zaman itu mereka menciptakan sesuatu yang namanya mesin ketik, typewriter. It doesn't exist anymore today. I don't know when is the last time I see a typewriter unless if I'm in a museum. Tapi zaman dulu ada orang yang punya filosofi ada mesin ketik dan kemudian dia bisa mundur, biasanya ditarik naik ke atas, ambil penghapus, di tip X kalau katanya orang Medan, udah selesai, kemudian dibalikin lagi, ada disebul-sebul dulu zaman dulu, karena ada kuasnya, oke, diturunin lagi, baru bisa diketik, kemudian berubah menjadi dia quick untuk dry dan bisa digini tek 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 keluar bisa bersih gitu, nggak belepotan kemana-mana. And then one day we know computers yang dimana aktivitas ketikannya sama, right? Kemudian ada printingannya. So one day pada saat ada handphone yang sebesar batu yang kau dilempar, katanya kelempar anjingnya mati gitu, you know, they are companies like Nokia, they come up with ABCD itu ditaruh di angka 1, 2, 3 sehingga dia bisa ketik messages melalui handphone yang kecil tapi dia bisa send SMS di zamannya Koko, oke? Kalau orang text message lagi meeting sama orang semuanya mau kasih tahu sama timnya bahwa adalah hey bawain saya air tapi kita lagi tengah-tengah meeting, tangannya ada di dalam kantong dengan handphone yang kecil itu dan tanpa melihat. Tingkat kehebohan di zaman saya adalah bahwa bisa mengirim ketikan itu dengan tidak melihat HP itu. Oh wow. Okay, alright, go get me a water. Dia tahu bahwa ABC adalah angka 2, jadi pencetnya kalau mau cari dia klik 3 kali nomor 2, C berhenti setengah detik, ketik sekali lagi 2, keluarnya A dan seterusnya. Space, dia bisa tahu di mana, tangannya gini dong. Who knows about what I'm talking about? He doesn't know what he's talking about, right? I still do know, David. Right? So one day, there's another company that we know as BlackBerry. They come up with this thing what we know as the keyboard yang namanya QWERTY. You know, 2 jempol untuk ketik. And of course, few years later, Apple comes with handphone yang gak ada keyboardnya, gak ada 1, 2, 3, 4-nya, and it's touchscreen based. Right? And so you see the world continues to evolve. But everybody masih melakukan problem solving yang sama, yaitu adalah bagaimana mendokumentasikan pemikiran saya dalam ketikan. So as an example today, Joe ada tab, saya ada tab kayak begini, but it doesn't solve something, yaitu adalah the idea of like bagaimana kita menulis di sepotong kertas yang menciptakan bukan hanya sebuah pemikiran, but is a memory, sebuah ingatan, dan juga karena kita menggambar membawa kreativitas. Now of course this tab dia ada stylus, dia bisa tulis, but psychology I think until today still say that it does not create the same movement di dalam otak kita. The electron in our brain doesn't move the same way. So you see, if you're gonna build a technology and you want to criticize, if you may, teknologi di zaman lalu, kita mesti tahu dulu kenapa fans itu ada di sana. And you say like, okay, wait a second. Dia ngapain dulu ada di situ? Oh, problem ini. Nah, problem ini apakah sudah di-solve dengan 100%? Now, kalau sudah 100%, you are no longer inventing something, but you might be thinking about innovating something. Karena kita mau bikin dia menjadi lebih tebal, lebih tipis, lebih besar, lebih kecil, mau lebih apa lagi, lebih cepat, lebih murah, lebih whatever. And all those things is innovation, is no longer invention. Okay? And sometimes we say like, why use a phone? Kenapa kalau saya nggak telepon,
Saya cuma bilang begini, taruh tangan saya di atasnya, bilang Joe Septiadi, and then tiba-tiba teleponnya bunyi. So then of course it become a disruptive. So you see, as you think about momentum, those are the things yang pertanyaan why yang kita lebih penting untuk kita bicarakan terlebih dahulu. Because if you don't start talking about the why first, and then we immediately go to the what, makanya you are not a momentum maker. Yeah. Very often people become momentum breakers. Karena begitu ada orang, anggap aja seorang om atau tante yang lebih tua dari kita berbicara, the first thing that you attack is the what, not the why. So you break the momentum inside the team. Terus kita keluar kayak gini, bagaimana caranya bekerja dengan baby boomer? Atau kalau orang tua, dia bilang, bagaimana caranya saya bisa relate sama anak muda? See, you asking the wrong question. Because you don't have the why in the first place, we just focusing on the what, and the what. And actually talking about that, David, it brings me to the final question. Karena this generation thing is starting to become a trend. It's like exactly yang David bilang, yang kayak dimana banyak banget orang-orang kantor yang sudah mungkin milenial ke atas, mereka selalu ngomong kayak ini generasi Z tuh gimana sih gitu. Tapi untuk anak-anak generation Z, mereka juga mikir yang sama. Ini gimana sih cara kerja sama milenial, sama baby boomer, gue gak ngerti gitu kan. So then it becomes a traditional versus creativity concept again. Yeah. And this is big. Kan maksudnya kayak di dalam dunia kita, especially like a lot of trends, it's becoming something yang, kalau udah ngomongin generasi gap, orang langsung kayak seru banget gitu. Like people reply and comment and a lot of things. But what I know adalah, I think you are in the perfect middle, if I may. Kayak David masih ke kita buat generasi Z relate. Tapi I also see there's a lot of people that you are accustomed with yang udah generasi lebih tinggi. What I want to know adalah how do you approach terhadap mereka yang berbeda generasi ini dalam hal mungkin spesifiknya adalah berkreativitas atau staying traditional. Yeah. One word, be curious. Be curious. Curiosity is the window to your creativity. Kalau dasarnya udah gak kepingin tahu, then kita tidak akan pernah bisa membangun jembatan kemana-mana. So in the context of like building momentum or breaking a momentum, or taking momentum, sebagai contohnya, kalau saya lagi kumpul sama anak-anak muda, let's say you guys go, my kids, the teenagers, they play My, which is this mesin bulat gitu tuh, ada lagunya jalan, ada yang warnanya merah, berarti kita mesti waktu datang mesti diketik, kalau keluarnya warnanya kuning, dua tangan mesti bergerak. And then now I play with them. Sekarang tambah lama mesinnya tambah canggih gitu. Di luar daripada pukul-pukul di sebuah lingkaran, sekarang di screen-nya juga mesti ada tab-tab-tabnya. Ada yang mesti dipencet lama, ada yang mesti pencetnya satu-satu, ada yang pencetnya mesti di zigzagin, and all those kind of things, right? So when I first played that game with Rachel, I was the biggest dum-dum, and true story, right? Saya main dengan anak perempuan saya, satu dia mungkin umurnya 14-15 tahun, dan di belakang kami ada anak-anak yang umurnya itu literally, masih, anak-anak remaja di belakangnya kita, dan mereka nontonin kita gitu. And I can see them literally ada yang marah-marah sama saya. And they go like this, they say things like this, they're like, Om jangan dipukul-pukul dong Om, because the thing is coming, and then saya pukulnya like that, and so they go like, jangan dipukul-pukul, like all those kind of things. But the same group of that young people now is actually playing with me. Oh wow. How do you do it? Be curious. Wow. Kepingin tahu gitu dari saya. Jadi kalau untuk orang mau kepingin tahu, harus punya kerendahan hati. Right. See, you cannot be curious with pride, with ego. Oh good, that's good. Kalau gak ada kerendahan hati, gak kepingin belajar, maka pada saat kita itu, enggak lah, gue gak bisa, saya gak bisa, atau saya udah ketuaan, saya gak bisa, atau lu anak kecil tau apa sih? Kita gak ada satu kepinginan untuk tahu bagaimana apakah anak saya bisa atau tidak bisa, and things like that. So as an example, you all just finished High Road Leadership. By now you saw that my daughter Rachel, naik atas panggung bicara sama 10 menit. I'm just being curious. I said like, hey, you're writing a book, maybe you should talk. Jawabannya bisa, okay, Pak. Nggak mau, kenapa? Dan dia tanya, kenapa? Jadi kita mulai bicara, kita mulai ngobrol. Then you guys all see Rachel speaking. Yeah. So you see, you just have to be curious. Pada saat ketemu sama orang yang lebih tua, pertanyaan saya gampang. Are you curious or not? Literally kemarin saya ketemu dengan orang, seorang tante, yang dimana dia adalah ibu kos daripada papa saya pada saat dia pertama kali merantau dari Jember ke kota Medan.
So I sit together with her. I'm just curious. I say like, why did you accept my father in 1978? I mean, you don't know him. You don't know whether he's a murderer, a rape. I mean, like you have no idea who is my father. Kok mau sih diterima? It's just curious. Dan kemudian dari situ, walaupun umur kita berbeda sangat jauh sekali, kira-kira 40 sekian tahun, I ask her, hey, what do you do for fun today? Oh, tante mas sekarang di luar rumah kita selalu bicara, semua neighbor tahu. Emang yang sebelah siapa tante? Dia mulai cerita. Oh, ada yang bikin beton, ada yang bikin apa, bikin apa. Sih, sekarang satu kompleks itu saya tahu ada pengusaha apa saja, karena saya kepingin tahu. Kalau kita cuma sekedar orang tua lu tahu apa lu, that's it. It's the end of the conversation. Cuma sekedar jebret ambil satu foto, 30 menit kemudian maybe we say that let's go home. Tapi kita kemarin makan 1,5 jam setelah saya belum bertemu selama mungkin 10-15 tahun. You know, and we still having ongoing conversation. Udah mau pisah, kita bisa, aduh so sorry ya. Kenapa? Soalnya masalahnya sudah ada meeting lain, saya mesti pergi, dia juga mesti pergi lihat cucunya yang lain, you know, things like that. But you see, we still have a live conversation. After 15 years, we're not together. 45 tahun in age gap, you know, but we're still okay. You know what? Be curious. That's a very good takeaway. I think not just for me, David, tapi I hope buat teman-teman yang mendengarkan juga. Hey, why don't we take that as our challenge dari podcast ini? Take it as a challenge. The next time you feel you want to judge someone, either dari generasi kalian atau generasi yang berbeda, instead of judging, why don't we be curious? Kenapa ya dia ngelakuin hal tersebut? Apa yang membuat dia berpikir bahwa dia melakukan hal tersebut? Kira-kira kalau aku di posisi dia, apa yang akan aku lakukan ya? And I think that's going to be something very interesting for us to know. But that's the episode for today. Next episode, kita bakal ngebahas part 2 tentang momentum. So we're going to get even deeper. So can't wait to see you there. And we'll see you in the next episode.